Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelin Tola dengan NIM 20336 dari kelas Teknik Informatika kelas I. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dan fungsi port pada keping Arduino Uno. Pertama-tama mari kita tahu apa sih itu Arduino Uno. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Atmega 328 atau datasheet. Memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 16 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Nah, mari kita masuk pada bagian-bagian dan fungsinya. Yang pertama, ada power USB. Nah, bisa kita lihat contohnya seperti apa di gambar ini. Jadi, power USB itu bentuknya seperti persegi. Nah, fungsi dari power USB adalah sebagai media pemberi tegangan listrik ke Arduino, media tempat memasukkan program dari komputer ke Arduino, dan sebagai media untuk komunikasi serial antara komputer dan Arduino R3 maupun sebaliknya. Jadi intinya, power USB digunakan untuk memberikan satu daya ke papan Arduino menggunakan kabel USB dari komputer. Nah, yang kedua ada kristal oscillator. Bisa kita lihat juga gambarnya di sini, bentuknya itu seperti kapsul. Nah, fungsi dari kristal oscillator ini adalah sebagai jantung Arduino. Jadi artinya dia yang membuat dan mengirimkan detak ke microcontroller agar beroperasi setiap detaknya. Selanjutnya nomor 3 ada voltage regulator. Voltage regulator ini juga letaknya berdekatan dengan power USB. Voltage regulator berfungsi mengendalikan tegangan yang diberikan ke papan Arduino. Jadi, voltage regulator ini berfungsi untuk mengendalikan atau menurunkan tegangan yang diberikan ke papan Arduino dan menstabilkan tegangan DC yang digunakan oleh prosesor dan elemen-elemen lain. Yang keempat ada power jack. Nah, power jack ini berfungsi sebagai pengganti power USB untuk memberikan tegangan listrik ke Arduino apabila kita tidak ingin menggunakan power USB. Nah, yang kelima ada pin reset. Pin reset ini berfungsi untuk mereset Arduino. Jadi ketika di reset, program akan dimulai dari awal. Cara penggunaannya yaitu dengan menghubungkan pin reset ini langsung ke ground. Nah, nomor 6 ada pin tegangan 3,3 volt sebagai pin positif. Pin tegangan 3,3 volt ini berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 3,3 volt. Selanjutnya ada pin tegangan 5 volt. Jadi dia berdekatan atau bersampingan dengan pin 3,3 volt. Pin tegangan 5 volt ini berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 5 volt. Jadi pin ini hampir sama dengan pin tegangan 3,3 volt tadi yang sama-sama berfungsi sebagai pin positif, namun bedanya ada pada penggunaan komponennya. Jadi ketika pin tegangan 3,3 volt itu berfungsi hanya pada tegangan yang memiliki tegangan 3,3 volt, begitu pula dengan tegangan 5 volt. Jadi masing-masing berfungsi pada tegangan-tegangan tertentu. Pin ini juga sering disebut dengan pin VCC atau VCC. Selanjutnya ada pin ground, masih berdekatan dengan tegangan 5 volt. Fungsi pin ground adalah sebagai pin negatif pada tiap komponen yang dihubungkan ke Arduino. Jadi pin ini berbeda dengan pin tegangan 3,3 dan 5 volt tadi, di mana pin tersebut sebagai pin positif dan hanya untuk komponen yang menggunakan tegangan tertentu seperti namanya. Pin tegangan 5 volt hanya untuk komponen menggunakan tegangan 5 volt, begitupun dengan pin tegangan 3,3 volt. Nah, pin ground ini justru sebaliknya berfungsi sebagai pin negatif pada tiap komponen yang dihubungkan ke Arduino. Ada beberapa pin ground pada Arduino, salah satunya dapat digunakan untuk menghubungkan ground rangkaian. Nomor 9 ada pin penambah tegangan atau disingkat dengan FIN, yang berfungsi sebagai media pemasok listrik tambahan. Jadi media pemasok listrik tambahannya itu dari luar sebesar 5 volt bila tidak ingin menggunakan power USB atau power jack. Jadi di sini letaknya berdekatan dengan pin ground. Selanjutnya ada pin analog yang berfungsi untuk membaca tegangan dan sinyal analog dari berbagai jenis sensor untuk diubah ke nilai digital.
Jadi pin analog ini pada papan Arduino itu memiliki 6 pin input analog dari A0 sampai A5. Pin-pin ini dapat membaca tegangan dan sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog seperti sensor kelembaban atau temperatur dan mengubahnya menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh mikroprosesor. Program ini dapat membaca nilai sebuah pin input antara 0 sampai 1023, di mana hal itu mewakili nilai tegangan 0 sampai 5 volt. Selanjutnya ada main microcontroller. Nah, main microcontroller ini bisa kita lihat pada gambarnya, itu bentuknya seperti persegi panjang. Fungsinya sebagai otak yang mengatur pin-pin pada Arduino. Jadi setiap papan Arduino memiliki microcontroller, kita dapat menganggapnya sebagai otak dari papan Arduino. Selanjutnya ada tombol reset. Nah, ketika tadi ada pin reset, selanjutnya ada tombol reset. Tombol reset ini letaknya berada di atas main microcontroller. Tombol reset ini merupakan komponen pendukung Arduino yang berfungsi untuk mengulang program dari awal dengan cara menekan tombol. Komponen pendukung Arduino ini yang berfungsi untuk mengulang program dari awal dengan cara menekan tombol. Tombol reset juga untuk pelindung yang memblok salah satu di board. Selanjutnya ada pin ICSP, letaknya masih berdekatan dengan tombol reset. Bisa kita lihat ini berada di sebelah kanan tombol reset yang berfungsi untuk memprogram mikrokontroler seperti Atmega 328 melalui jalur USB Atmega 16U2. Jadi kebanyakan ICSP adalah AVR, suatu programming header kecil untuk Arduino yang berisi MOSI, MISO, SCK, reset, VCC, dan GND atau ground. Hal ini sering dirujuk sebagai SPI atau Serial Peripheral Interface yang dapat dipertimbangkan sebagai expansion dari output. Sebenarnya kita memasang perangkat output ke master bus SPI. Port ICSP memungkinkan pengguna untuk memprogram mikrocontroller secara langsung tanpa melalui bootloader. Umumnya pengguna Arduino tidak melakukan ini sehingga ICSP tidak terlalu dipakai walaupun disediakan. Nah, yang selanjutnya nomor 14 ada lampu indikator power. Dia letaknya berada di atas tombol reset dan pin ICSP, yang fungsinya sebagai indikator bahwa Arduino sudah mendapatkan suplai tegangan listrik dengan baik. Dengan kata lain, lampu indikator power sebagai penanda mengalirnya suplai tegangan listrik. Nah, nomor 15 ada lampu TX atau transmit. Berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi pengiriman data dalam komunikasi serial. Nah, di sebelahnya itu atau di atasnya itu ada lampu RX receive yang berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi penerimaan data dalam komunikasi serial. Keduanya dapat dibedakan dengan mudah. Jika TX artinya pengiriman data, maka RX artinya penerimaan data. Selanjutnya ada pin input atau output digital yang berfungsi, ini semuanya ada di sini dari pin 13 sampai pin 0. Berfungsi untuk membaca nilai logika 1 dan 0 atau mengendalikan komponen output lain seperti LED, relay, atau sejenisnya. Pin ini termasuk paling banyak digunakan saat membuat rangkaian. Untuk pin yang berlambang tak hingga atau garis yang bergelombang ini, seperti ini, artinya dapat digunakan untuk membangkitkan PWM atau pulse width modulation yang fungsinya bisa mengatur tegangan output. Biasanya digunakan untuk mengatur kecepatan kipas atau mengatur tegangan terangnya cahaya lampu. Selanjutnya nomor 18 ada SCK atau serial clock. Ini adalah pin 13. SCK berfungsi untuk men-setting clock dari master ke slave. Selanjutnya 19 ada MOSI atau master out slave in pin 12. MOSI digunakan pada SPI di mana data ditransfer dari master ke slave. Selanjutnya ada MISO master in slave out pin 11. MISO digunakan pada SPI di mana data ditransfer dari slave ke master. Dapat kita lihat perbedaan antara MOSI dan MISO. MOSI adalah data ditransfer dari master ke slave, sedangkan MISO adalah slave ke master. Selanjutnya ada SS atau slave select pin 10 yang berfungsi untuk mengaktifkan slave. Selanjutnya ada pin RF atau analog reference
Fungsinya adalah untuk mengatur tegangan referensi eksternal yang biasanya berada di kisaran 0 sampai 5 volt. Selanjutnya ada pin SDA atau serial data, letaknya berada di samping pin RF yang berfungsi untuk menghantarkan data dari modul 12C atau yang sejenisnya. Pin ini juga terdapat pada pin analog A4. Selanjutnya ada pin SCL atau serial clock yang berfungsi untuk menghantarkan sinyal waktu atau clock dari modul 12C ke Arduino. Pin ini juga terdapat pada pin analog A5. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang bagian-bagian dan fungsi pada port Arduino Uno. Sekian dan terima kasih.